Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Alhamdulillah Ya. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oh, absensi hari ini apakah masuk semua? Masuk semua. Ya, kalau gitu, sebelum kita memulai pelajaran, saya mau bertanya sama kalian. Di antara kalian pernah ada yang datang ke apotek nggak? Sudah. Nah, kira-kira kalau ke apotek itu beli apa sih? Obat. Beli makanan nggak mungkin kan ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian beli obat ke apotek, obat apa yang bisa kalian beli di sana? Contohnya, ada yang bisa sebutin? Paracetamol, OBH, OBH, Roma. boleh. Terus apa lagi? Roma. Roma. Ya, boleh ya. Nah, ketika kalian sakit, kalian tahu nggak tindakan yang kalian lakukan ke apotek untuk membeli obat itu disebut dengan upaya apa? Atau dengan istilah apa? Nggak Ada tahu. Jadi, tindakan atau upaya yang kalian lakukan ketika kalian membeli obat ke apotek itu disebut dengan istilah swamedikasi. Jadi apa sih swamedikasi? Swamedikasi merupakan upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Tapi apakah semua masyarakat bisa menebus obat dengan bebas? Tidak. Hanya terbatas pada kategori obat bebas dan bebas Terbatas. Ada yang bisa ngejelasin ke saya nggak bentuk obat bebas itu logonya seperti apa? Saya mau menjawab pertanyaan Ibu. Logo obat bebas itu lingkaran berwarna hijau garis pinggang. Sedangkan obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis pinggang. Nah, kira-kira kalian setuju nggak sama pendapat dari teman kalian tadi? Setuju. Bener ya? Sebelum kita masuk ke kategori obat, kita harus tahu dulu ya penyakit apa yang bisa diatasi dengan swamedikasi. Jadi tidak semua penyakit itu bisa diatasi dengan swamedikasi. Yang bisa diatasi hanyalah penyakit ringan seperti demam, nyeri, batuk, pilek, sakit mah, diare, sembelit, kacingan, yang ringan, jerawat ringan, kades, kurang paru, dan lain. Bisa kalian baca ya. Jadi ketika ada pasien datang dengan keluhan penyakit seperti ini, maka kita bisa melakukan pelayanan swamedikasi. Tapi kalau seumpama ada pasien datang dengan penyakit hipertensi, diabetes, dan lain-lain yang merupakan penyakit degeneratif, apakah bisa kita memberikan pelayanan swamedikasi? Tidak, harus periksa ke dokter terlebih dahulu. Ya, karena itu merupakan penyakit degeneratif ya, atau penyakit yang sudah tingkatnya berat. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara kita bisa melakukan swamedikasi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita mengetahui kebutuhan pasien. Jadi kita tanya dulu gejala atau keluhan penyakitnya. Seumpama ada pasien datang, kita tanya dulu bapak atau ibu ada keluhan apa. Lalu dia menjawab saya ada keluhan batuk, pilek. Kalau sudah, kita bisa melakukan assessment. Assessment itu adalah penilaian. Kita bisa bertanya untuk siapa obatnya, umurnya berapa, terus apakah lagi hamil, menyusui, atau beliau menderita penyakit hipertensi dan diabetes dan lain. Kenapa sih kok harus tanya seperti itu? Karena walaupun ini disebut dengan obat bebas dan obat bebas terbatas, tapi tetap ada kontraindikasi. Contoh, ada orang penderita hipertensi mengeluhkan sakit batuk dan pilek. Apakah kita bisa memberikan obat ini? Nanti dibaca dulu di bagian kemasannya, karena di sini untuk obat dan pilek seperti isotretinoin, phenylephrine itu tidak boleh diberikan kepada penderita hipertensi. Karena kenapa? Malah bisa meningkatkan tekanan darah. Nanti bukannya pileknya sembuh, malah tambahnya naik gitu ya. Lalu, apa hubungannya dengan ibu hamil dan menyusui? Tentunya kalau ibu hamil dan menyusui tidak boleh diberikan obat sembarangan meskipun dia kategori obat bebas. Terus yang selanjutnya, sudah berapa hari timbul gejalanya? Kalau dia masih sakit di bawah 3 hari, bisa langsung kita berikan obat seperti ini untuk upaya alternatif. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari dan mungkin gejalanya parah, maka kita harus menyarankan dia untuk ke dokter. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, sudah pernah minum obat apa saja sebelumnya? Ini penting ya. Ketika ada pasien datang, dia mengeluhkan batuk pilek, lalu dikasih obat bisolvon, padahal kita nggak tahu bahwa sebelumnya dia sudah pernah minum obat ini. Kira-kira nanti ada perubahan tidak? Tidak. Maka kita harus tahu dulu dia sebelumnya sudah pernah minum obat apa, gitu ya. Lalu yang selanjutnya, apakah ada alergi obat? Kalau ada alergi obat, kalau kita nggak tanya, kita main kasih aja, nanti apa efeknya? Bisa timbul alergi, reaksi alergi apa aja? Gatal, ruam pemerahan. Ya, atau kemerahan. Lalu yang ketiga, pemilihan obat yang sesuai. Nah, bagaimana kita bisa tahu memberikan obat yang sesuai? Maka kita bisa membacanya terlebih dahulu. Kalau kalian belum hafal, kalian bisa membaca ke kemasan atau bisa menanyakan kepada apoteker. Jadi jangan nanti kita berusaha sok tahu ya. Seumpama ada pasien datang, Mbak, saya demam. Mbak, minumnya aja nih Maxtril. Padahal itu tidak ada hubungannya. Karena demam itu diobati dengan apa? Paracetamol. Maxtril itu adalah obat
nyambung kan? Iya. Nah, yang terakhir kita harus menginformasikan tentang aturan pakai, efek samping dan lama pemakaian. Jadi jangan jadi petugas farmasian yang kita hanya melayani kemudian menjual terus selesai gitu ya. Karena kita harus mengedukasi mereka. Itu adalah pentingnya peran kita ya. Jadi nanti ketika ada pasien beli, contoh dia beli obat mah, diedukasi ini harus minum berapa kali sehari? Berapa menurut kalian? 3 kali sehari. Sebenarnya kalau ini dikunyah atau diminum? Dikunyah. Kemudian kita juga bisa menginformasikan bahwa obat ini diminum 3 kali sehari dengan cara dikunyah pada saat perut kosong. Jadi sebelum makan atau sesudah Makan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Kalau begitu, ini kan saya punya 4 obat ya. Jadi kalian masing-masing berdua bisa ya bikin contoh percakapan yang suami dikasih dari 1 sampai 4. Nanti kita praktekin ya. Ya. Oke. Berapa banyak itu waktunya kira-kira? 30 menit cukup nggak? Cukup. Gimana udah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu siapa yang berani maju? Silakan, Kata dan Happy maju ke depan. Kemudian siswa mempraktikkan pelayanan swamedikasi dan membaca kemasan obat serta menjelaskannya kepada pasien. Ya, sekian untuk pelajaran hari ini. Dari tadi materi yang sudah saya paparkan, ada yang bisa kalian ambil? Ada yang bisa membantu menyebutkan apa aja? Jadi swamedikasi itu adalah upaya masyarakat untuk mengobati dirinya sendiri. Itu dikurang dengan istilah swamedikasi. Jadi pelayanan swamedikasi itu hanya diberikan untuk kategori obat bebas dan juga obat terbatas. Benar? Benar. Teman-teman benar. Itu sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semua sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.